Thanks for your click on this video. Please subscribe to support this channel. Thank you. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya Nur Indah Permatasari. Oke, di video kali ini merupakan part 6 dari perburuan tanaman hiasku. Tapi kali ini aku nggak akan berburu tentang tanaman kaladium atau keladi hias. Tapi kali ini kita akan mencari jenis-jenis tanaman hias yang bisa menjadi pesaing tanaman Monstera deliciosa yang kita ketahui harganya sangat mahal tapi sangat keren itu ya. Kan tanaman itu aslinya dari luar negeri ya kan, jadi bukan asli tanaman dari daerah Indonesia. Tapi kita juga punya tanaman-tanaman yang menyerupai Monstera deliciosa asli Indonesia dan bisa kita ketemui di hutan-hutan sekitar kita. Penasaran? Kalau penasaran, sebelumnya jangan lupa klik like, comment, and subscribe, and then let's go, kita cari yuk tanaman pesaing Monstera. Ngeng. Oke guys, jadi sekarang saya sudah berada di suatu kawasan di daerah Kota Mempawah. Ini masih alamnya masih hutan. Jadi di sekitar sini bisa kita temukan salah satu jenis tanaman pesaing Monstera tadi. Salah satunya ini dia yang kita temukan di sini adalah Lasia spinosa. Boleh disorot itu. Nah, itu dia tanaman menjari. Tanaman ini menjari, kemudian bentuknya juga kurang lebih seperti Monstera. Bisa kita lihat nanti lebih dekat lagi. Kita akan lihat di sebelah sini banyak banget ya. Dan ini kita lihat yang terdekatnya. Nah, ini dia Lasia spinosa. Bentuk daunnya menjari ya. Kemudian dengan batang agak berduri. Iya, bisa kalian lihat tuh batangnya agak sedikit berduri. Dan jarinya cukup besar banget. Nah nih, kalau misal bandingin dengan tangan saya. Dia ini tumbuhnya juga kayaknya terpisah-pisah satu-satu gitu ya. Nah, di sebelah sini ada lagi. Masih kecil. Nah, nih. Masih kecil. Kemudian di sebelah sini juga ada lagi. Ini sudah agak besar. Bahkan yang ini sudah agak jelek, bolong-bolong pula jadinya. Jadi mirip duda bolong atau janda bolong. Nah, ini lagi seger-segernya. Nah, itu duri-durinya. Bisa kita lihat dekat-dekat. Ini ada lagi. Nah, ini yang baru mau berkembang ya, jadi warnanya itu agak kemerahan. Nah, agak kemerahan dulu, setelah itu nanti baru dia mekar seperti di belakang sana. Lumayan banyak. Jadi tuh guys, kalau kita lihat di sosial media atau di internet ya, harga tanaman ini dijual di marketplace itu berkisar antara 100-an ribu gitu ya. Kemudian menurut internet juga mereka bilang bahwasanya tanaman ini juga disebut keladi jari gitu ya. Padahal kalau kita lihat di Wikipedia ini katanya bukan termasuk jenis kaladium, merupakan dari keluarga Araceae gitu. Dan menurut di internet juga katanya daun mudanya itu bisa dimakan gitu ya. Tapi selain mungkin bisa dimakan, ini juga bisa menjadi alternatif tanaman hias yang bisa memperindah rumah kalian gitu ya. Nggak bakal kalah keren dengan tanaman Monstera deliciosa yang harganya sangat mahal itu. Ya kalau 100-an ribu masih terjangkau lah ya. Mantap bukan? Jadi inilah dia yang pertama. Selanjutnya kita akan lihat tanaman yang kedua, pesaing Monstera. Lanjut terus ya. Baik. Yang selanjutnya pesaing Monstera yang kedua, ini sekarang saya sedang berada di rumah nenek. Jadi nenek saya itu memelihara suatu tanaman yang juga lagi viral banget
karena digadang-gadang mirip dengan monstera. Jadi ini tuh dibilang tanaman monsteranya Indonesia gitu deh, yaitu Amydrium medium. Yuk kita lihat itu diletakkan nenek di sana. Here is it, Amydrium medium. Apa nih biasa orang-orang bilang? Udah bolong ya. Nah ini dia tanaman Amydrium medium. Ini bentuknya itu menjari. Bisa kita lihat menjari dengan ciri khas ada bolong-bolongan di tengah-tengahnya di sini. Nah ini dia. Ini nenek saya punya beberapa, dan paman saya nih yang membibitkannya, masih diletakkan di bawah-bawah tempat yang teduh, di bawah pohon seri ya, supaya dia agak teduh. Nah itu sudah ada yang keluar bunganya ya, kalian lihat. Lalu ini juga lagi dibibitkan, semuanya nih lagi dibibitkan. Bahkan ada anakan juga nih yang masih kecil, belum kelihatan bolongan di tengahnya. Nah ini baru sobek-sobek dikit aja daunnya ya. Nah tuh berikut juga yang ini sama nih, baru dikit sobeknya. Nah kalau dia udah besar tuh kayak gini bentuknya, cantik kan. Ini juga merupakan pesaing ketat tanaman Monstera deliciosa. Bahkan di marketplace ini, di internet ada yang jual harganya 200 sampai 300-an. Karena bentuknya tadi yang begitu unik ya. Nah, ini dia. Di sini juga ada nih di bawah nih. Udah banyak banget daunnya, cuman yang ini agak kurang bagus nih, lengkung-lengkung. Amydrium medium ini nih benar-benar sama lah ya cara hidupnya dengan monstera gitu. Jadi di habitat aslinya di hutan dia ini tumbuh merambat di pohon-pohon. Dia juga butuh turus sebagai penunjangnya di sini. Ya. Nah, benar-benar sama. Ini benar-benar duplikat monstera. Jadi nanti turus ini tempat akarnya untuk memeluknya gitu ya. Benar-benar sama dengan monstera. Kalau dia di pohon besar itu dia bisa tumbuh lebih besar lagi. Kalau misalnya yang deliciosa itu dari Meksiko, kalau ini asli dari Asia. Nah ini dia, kalian bisa lihat kalau dia lagi mekar ini memang bagus banget. Hanya saja mungkin karena ini habis tertimpa hujan atau apa gitu, jadi daunnya agak melengkung. Nah bisa kalian lihat nih yang agak gedenya lagi nih. Nah sempurna ya guys, dengan lubang-lubang di tengahnya ini. Bagaimana? Mantap bukan? Dan selanjutnya nanti kita akan lihat pesaing monstera yang ketiga itu ada di rumah keluarga saya yang satu lagi. Nanti kita akan pergi ke sana, kita akan lihat tanaman yang dia miliki, dan itu juga merupakan pesaing ketat monstera. Ikuti terus. Ini tanaman milik paman saya. Paman juga punya banyak banget bonsai-bonsaian ya. Bisa kalian lihat nih. Macam-macam jenis. Oke guys, jadi ini kita udah malam. Sekarang lagi di rumah keluarga saya ini, Nek Usulina nih. Kita mau lihat-lihat. Nek Usulina punya banyak koleksi tanaman hiasnya. Ini agak gelap sih ya. Coba kita hidupkan senter. Nah, ini cukup banyak punya tanaman hias di sini. Macam-macam jenis, dan yang ini dia yang mau kita bilang pesaing monsteranya yang ketiga. Ini adalah sejenis Philodendron jari ya. Philodendron jari. Ini sih mirip dengan Lasia spinosa yang tadi kita temukan yang pertama, tetapi perbedaannya Philo jari ini batangnya itu tidak memiliki duri. Nah, tidak berduri. Dia tumbuhnya juga sama nih kayak gini. Coba sini keluar tunas baru. Ini lagi keluar tunas baru ya. Keluar tunas baru. Ya enggak apa-apa lah. Keluar tunas baru. Lagi enggak dilap nih. Tapi ini kayaknya yang baru nih.
masih cantik sekali. Kalau ini daunnya sudah agak kotor. Ini kalau di pasaran kira-kira harga berapa nih dijual nih? Ada tahu nggak yang punya nih? Mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu juga ya. Tapi ini juga termasuk cantik, bisa besar. Ini sih belum besar benar. Nah, nanti dia bisa sebesar Monstera King juga. Betul-betul. Mantap. Oke guys, jadi tanamannya banyak banget ya. Selain pilojari ini usu juga punya banyak jenis nih, aglonema. Ini keladi-keladiannya. Ada si liliput. Ini aglonema yang cantik nih, warna pink nih. Liliputnya tapi besar nih, bukan macam liliput jadinya. Nih, si red star. Ini apa nih, tak tahu lah, cantik kayak zebra. Terus kita lihat sebelah sini lagi. Nih, apa namanya nih guys? Yang tahu kasih tahu namanya, cantik-cantik. Sini ada jenis calathea-nya. Calathea. Kita nih datang malam-malam nih, tidak nampak benar. Alah. Nah, nih bicolor. Nih ada siri gadingnya juga nih. Nah, banyak juga tanamannya ya. Nah, macam-macam, mantap. Jadi ngerawatnya ada perawatan khusus dari Nek Usu. Kasih pupuk dah. Kasih pupuk atau tanahnya aja? Tanah gambut nih, tanah gambut. Tanah gambut. Kasih pupuk dah. Belum ada sih dikasihnya pupuk. Berarti memang sejuk tangannya Usu nih. Tetap nah, gitu nah. Surut nah. Oh, besar keladinya. Mantap. So guys, jadi itu dia 3 jenis tanaman yang bisa menjadi pesaing Monstera deliciosa yang mahal itu. Dan tanaman ini itu harganya juga enggak terlalu mahal, tapi kerennya tetap pol gitu ya. Bahkan beberapa bisa kita temukan di hutan sekitar kita. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta tanaman hias. Mungkin di antara kalian jadi punya referensi baru buat koleksi tanaman hias di rumahnya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, and then stay tune terus di channel YouTube saya, Nur Indah Permatasari. Bye! Mwah.